warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara pembukuan PPN keluaran dan PPN masukan dan cara menghitung SPT PPN ya. Nah, kali ini kita akan memulai di tahun buku pertama ya. Di sini kita di bulan Januari. Kita akan membuat asumsi bahwa di dalam pembukuan perusahaan kita melakukan pembelian dengan PPN masukan. Ya, ini seperti ini ya. Di sini ada supplier A sampai dengan supplier I. Kemudian di sini ada pembukuan PPN masukannya. Totalnya adalah 2.900.000 ya. Kita bisa scroll seperti ini ya. Totalnya adalah 2.900.000. Nah, sebelum kita melakukan pembukuan di sini ya, kita akan cek dulu ya. Total saldo sebelumnya adalah 2.900.000 ya. Ini belum masuk ya. Nah, ini masih kosong. Kemudian pada SPT yang kita laporkan, kita baru menerima faktur pajak sejumlah 2.300.000 ya. Ada dari supplier yang belum menerbitkan faktur pajak, yaitu faktur pajak pada supplier D dan E ini diterbitkan di tahun buku berikutnya atau dilaporkan di bulan berikutnya ya. Jadi kita hanya terima 2.300.000. Nah, kemudian pada PPN keluaran kita sudah melakukan transaksi penjualan ya. Jumlahnya sebelum kita melakukan pembukuan ini ya, kita akan kosongin dulu ya teman-teman. Ini totalnya 8.400.000 ya. Itu terdiri dari ada, kita pisahkan ya. Di sini ada PPN 07 atau ditanggung pemerintah, kemudian PPN normal di sini, dan di sini adalah PPN bendaharaan pemerintah atau yang dipungut sendiri ya. Kemudian yang dilaporkan otomatis faktur pajak yang kita terbitkan sama dengan tahun buku di buku besar kita ya. Di sini 8.870.000. Nah, di sini ada 8.400.000. Nah, kemudian teman-teman, untuk menghitung PPN ya, PPN kurang bayar, ini ada PPN keluaran ya. Kita akan tabalkan PPN keluaran ini di sini terdiri dari 01 yaitu normal ini ya. Ini total dari PPN keluaran ya, yaitu 8.870.000, kemudian dikurangi dengan bendaharaan pemerintah 400.000 dan PPN 07 di sini ya, PPN 07. Nah, kemudian teman-teman, total dari PPN yang diperhitungkan yaitu 8.400.000 ya. Ini 8.400.000. Kemudian PPN masukan, di sini ada PPN masukan yang sudah kita terima faktur pajaknya ya. Nilainya adalah 2.300.000. Sedangkan pembelian kita 2.900.000 ya. Jadi masih belum dibukukan, belum kita terima faktur pajaknya 600.000 di sini ya. Ini masih kosong ya, kita anggap kosong ya. Kita asumsikan belum terima faktur pajak di bulan Januari ya. Nah, kemudian perhitungannya di sini teman-teman. Jadi total faktur pajak keluaran dari penjualan kita dikurangi bendaharaan pemerintah dan ditanggung pemerintah ya, yaitu kawasan berikat ya. Itu totalnya 8.400.000. Kemudian dikurangi dengan PPN masukan yang sudah kita terima atau kita bisa kreditkan. Di sini sejumlah 2.300.000. Jadi yang kita bayarkan adalah 6.100.000 ya, kurang bayarnya. Ini ada 2.300.000. Kita akan jurnal balik di sini teman-teman. Jurnal balik 2.300.000. Ini yang sudah kita terima faktur pajaknya ya. Nah, seperti ini ya. Sini ya, saldonya dari kredit itu 2.300.000. Di sini ada sisa saldo 600.000. 600.000 ini harusnya kalau sudah kita laporkan harusnya 0, tapi karena belum dilaporkan
100.000 dan 600.000, maka akan nampak di sini masih ada sisa saldo 600.000 ya. Kemudian kalau transaksi banyak, kita bisa bikin rekonsiliasi. Kita akan buat penjumlahan di sini ya, sum, kemudian kita tarik ke bawah ya. Nah, 2.900.000 ya, ini dari total saldo awal sebelumnya ya, dan ditambah faktur pajak yang sudah kita terima. Kita anggap di sini ada pembelian lagi di supplier A sampai I, sedangkan supplier D ini tidak ada pembelian. Namun untuk yang kita laporkan di sini di SPT, kita baru terima faktur pajaknya, jadi kita baru laporkan di bulan Februari ya. Jadi di sini totalnya 2.900.000 ya, sama dengan total di PPN masukan karena ada tambahan saldo sebelumnya. Nah, untuk menghitung PPN keluarnya sama teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa cek di ini ya, di bulan Februari di PPN keluaran ya. Di sini ada transaksi nilainya sekian teman-teman. Dan di sini belum ada jurnalnya ya. Ini jurnal di sini kita kosongkan dulu, belum ada jurnal. Di sini adalah kita ambil dari N15 ya. Nah, sebelum itu kita akan menghitung dulu. Ini ada PPN keluaran. Total PPN keluaran itu nilainya adalah 9.120 ya. Nah, di sini ada PPN keluaran. Nilainya 9.120 ya. Kemudian 02-nya ini ada 50 tambah 50 ya. 100.000, kemudian ini 07 ya. Untuk 02-nya 400.000 ini ya. Nah, jadi PPN yang akan kita perhitungkan yaitu 8.620 ya. Kemudian PPN masukan yang sudah kita terima faktur pajaknya ini 2.900.000, yaitu terdiri dari transaksi ini ditambah transaksi sebelumnya yang baru mengirimkan faktur pajak ya, nih, yang baru menerbitkan faktur pajak ini ya. Ini ya 100.000 dan 500.000 ini PPN masukannya ya. Jadi totalnya yang bisa kita kompensasikan atau kita kreditkan itu 2.900.000. Nah, itu nampak di sini ya, di sini. Kemudian dari total PPN yang diperhitungkan dikurangi dengan PPN masukan akan menghasilkan PPN kurang bayar senilai 5.720. Nah, di sini masih
8.620 harusnya ini sama, maka perlu kita bukukan di sini teman-teman. PPN yang kita laporkan di sini totalnya kita bukukan pada sisi kredit sini ya, 2.900.000. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian saldonya itu menjadi 0, berarti sudah selesai ya. Dari faktur pajak yang belum dilaporkan di bulan Januari, di bulan Februari sudah selesai dilaporkan, dan tidak ada faktur pajak yang belum dilaporkan, jadi di sini 0 ya. Kemudian di sini akan nampak pembukuan di sini ya, jurnal masukan ya, karena di sini di input 2.900.000, lawannya adalah PPN keluaran, maka hasilnya 5.720.000, dan ini harus sama dengan PPN kurang bayar, dan itu seterusnya berlanjut terus ya, seperti di bulan Januari tadi ya. Di bulan Januari di sini ada PPN keluaran 6.100.000, itu nilainya harus sama dengan PPN kurang bayar. Kemudian PPN kurang bayar menjadi saldo yang kita bayarkan di sini ya, 6.100.000 ya. Ini jadi saldo awal, dan kita bayar ini bayar ya, kita anggap bayar ya, sudah kita bayar PPN nya 6.100.000 ya. Kemudian di sini jurnal baliknya di bulan Februari nampak di sini, maka hasilnya 5.720.000 adalah PPN yang akan kita bayarkan di bulan berikutnya. Seperti ini nyambung terus ya. Nih kita akan masuk di bulan Maret ya. Nah di bulan Maret sama, ini kita sudah terima pembelian di sini, karena tadi sudah dilaporkan semua, saldo awalnya adalah 0 ya. Kemudian kita ada supplier di sini. Nah kemudian kita saldonya ini ya, ini sebelum ada saldo ya teman-teman, 2.900.000 total di sini adalah 2.900.000 ya, 2.900.000 ini ya. Kemudian selanjutnya pada supplier A dan B di bulan Maret itu juga belum menerbitkan faktur pajak, ini masih kosong ya. Kita anggap yang sudah terima faktur pajak sekarang totalnya 2.200.000 ya. Ini ada 700.000 yang belum dilaporkan ya di sini ya. Jadi maka di sini sisa ini yang menurut pembukuan buku besar kita, buku besar perusahaan PPN masukan itu 2.900.000, yang sudah terima faktur pajak 2.200.000. Kemudian kita masuk di pembukuan di sini ya. Saldo awal ini diambil dari tadi ya, buku besar di bulan ini, di bulan Februari ya, menjadi saldo awal di bulan Maret ya. Kemudian di sini ada transaksi sama nih. Ini di sini kita anggap ada PPN 02 atau pendahuluan pemerintah dan 07 ditanggung pemerintah ya. Di sini total sekian ya. Ini adalah PPN yang kita bayar di bulan, PPN kurang bayar di bulan Februari yang kita bayar di bulan Maret ya, bayar gitu ya. Nah, kemudian kita belum melakukan jurnal balik di sini ya. Kita akan buat perhitungan PPN nya dulu ya. Ini kita ambil dari ini ya, dari PPN keluaran SPT. Ini sama biasanya dengan PPN kita ya di sini ya, 7920 ini ya, sama. Nah, 7920. Kemudian ini tadi kan PPN keluaran diambil dari sini ya, kemudian dikurangi dengan 02 dan 07 yang kita perhitungkan 7.920 ya. Kemudian PPN masukan yang bisa kita kompensasikan atau kita kreditkan ya, di sini 2.200.000 ya. Ini di sini 2.200.000 karena ada faktur pajak yang belum kita terima atau belum diterbitkan oleh supplier ya. Jadi di sini masih kosong, ini kosong ya. Tapi di pembukuan kita sudah kita lakukan pembukuan ya. Di sini 2.200.000. Nah, maka yang harus kita bayarkan yaitu 7.900.000 dikurangi 2.200.000, yaitu kurang bayarannya senilai 5.720.000. Nah, ini kan nggak sama, belum sama ya. Nah, kita perlu melakukan jurnal balik lagi ya. Yang kita input di sini jurnal baliknya adalah
bukan kita nolkan, tapi kita ambil dari SPT yang kita laporkan, yaitu senilai 2.200.000 ya. Nah seperti ini, maka akan sisa atau di sini ada saldo 700 ya. Ini adalah saldo yang belum kita terbitkan di sini, 700.000 ya, 400 dan 300 ya. Karena belum kita terima faktur pajaknya, maka nampak di sini 700.000. Nah, karena kita input di sini ya, lawannya adalah PPN keluaran, maka di sini akan nyambung lagi. Ini adalah PPN yang kita bayarkan atau kurang bayar, yang akan kita bayarkan di bulan April, seterusnya dan seterusnya gitu teman-teman ya. Jadi